Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet again with me in English Learn. Okay, our topic today is about recount text. Recount text adalah kalimat lampau atau kejadian yang sudah berlalu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan materi berikut ini. Recount text is text which tell about something happened in the past. Maksudnya yaitu teks yang menceritakan tentang kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lalu. Seperti vacation, liburan, bermain di pantai. Ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan, yang telah dilakukan di waktu lampau, atau kegiatan sedih, atau kejadian sedih. Seperti saat masih kecil, kamu pernah terjatuh dan luka. Itu adalah kejadian di masa lampau saat sedih. Type of recount, tipe-tipe dari recount text, yaitu 1. Personal recount. Maksudnya yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis, seperti pergi liburan, menonton di bioskop, dan lain sebagainya. Kedua, factual recount. Maksudnya yaitu laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian. Dan ketiga, imaginative, yaitu membuat cerita imajinatif tentang peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu bermimpi lalu menuliskan atau menceritakannya kembali kepada teman atau keluargamu. Kemudian yang keempat, biographical recount, yaitu menceritakan kisah hidup seseorang di masa lampau. Purpose of the recount, tujuan kita menulis dalam bentuk recount, yaitu lihat, why is the text written? Mengapa tulisan itu ditulis? Kedua, the text is written for what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Perhatikan tanda merah pada masing-masing tulisan. Written for, purpose, social function, and intention. Ini adalah bentuk kalimat tanya yang menanyakan purpose of recount. Semua ini adalah kalimat tanya yang mempunyai tujuan yang sama atau jawaban yang sama. Apa tujuan dari recount text? Tujuannya yaitu 1. To share unique or unusual experience. Maksudnya yaitu untuk membagikan pengalaman. Kedua, to retell something unforgettable. Maksudnya yaitu untuk menceritakan kembali segala sesuatu yang kamu alami yang tidak bisa kamu lupakan. Ketiga, to give information about an accident. Maksudnya memberikan informasi, memberitahukan tentang kejadian-kejadian. Dan yang keempat, to make the readers learn something. Maksudnya yaitu hanya membuat pembaca belajar dari apa yang kita tuliskan tentang masa lampau tersebut.
Generic structure atau bentuk-bentuk paragraf pada recount text yaitu: pertama, ada orientation. Apa itu orientation? Yaitu pengenalan berupa memberikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lampau. Seperti berikut ini. Perhatikan paragrafnya. Holiday in Yogyakarta. Judulnya adalah liburan di Yogyakarta. Orientationnya: last year Habibie and his family spent their holiday in Yogyakarta. We visited many places there. Last year, perhatikan, last year adalah kapan dilaksanakannya holiday. Siapa? Habibie and his family. Habibie and his family, orangnya. Kemudian, kapan? Last year. Kemana? Yaitu ke Yogyakarta. Liburan di Yogyakarta. Kemudian untuk keduanya, yang kedua, paragraf keduanya, events. Apa itu events? Yaitu merupakan rangkaian peristiwa atau cerita yang terjadi, biasanya disampaikan dalam urutan kronologis seperti in the first day, and the next day, and in the last day. Pada bagian ini terdapat juga komentar pribadi tentang peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Berikutnya, lanjutan dari cerita tadi. Pada events atau paragraf keduanya, first, we visited Prambanan Temple. Prambanan Temple was a beautiful temple. We took some photos there. After that, we went to Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as tiger, snakes collection, butterfly collection, etc. Ini yang dimaksud dengan events, adanya urutan kronologis seperti first, in the next day. In the next day, di hari berikutnya, we went to Siung Beach. Siung Beach was very beautiful. I played the white sands. I swam there and I saw some people practicing rock climbing there. Pada paragraf ketiganya, kita bisa menuliskan reorientation. Apa yang maksud dengan reorientation? Yaitu biasanya berisi kesan tentang peristiwa yang dialami. Seperti, for me, that was a good moment because I could spend my time with my family. We really enjoyed it. Katanya, baginya, saat itu adalah yang sangat baik karena dia bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. I really enjoy it, dan dia sangat merasa senang. Language feature, tata bahasa yang kita gunakan dalam recount text. 1. Past tense. Tentu saja karena kita menggunakan kalimat lampau seperti I went Australia last year. Saya pergi ke Australia tahun lalu. I spent my holiday in Bali. Saya menghabiskan liburan di Bali. We were very happy. Kami sangat bahagia. Kemudian, we using adverb of time. Kita menggunakan keterangan waktu seperti last week, minggu lalu, 2 months ago, 2 bulan yang lalu, last year, setahun yang lalu. And then we use action verb. Kita juga menggunakan kata kerja seperti visited, mengunjungi, went,
pergi, played, bermain. Dan juga we use conjunction atau kata penghubung seperti first, pertama, after that, setelah itu, and then, dan berikutnya. Okay, that's all our topic today. I think all of you understand about that. Thank you very much.